Anies memang hasil kerjanya minim, apalagi dibandingkan dengan para gubernur terdahulu. Buktinya banyak, dari urusan pencegahan banjir yang nol besar hingga pemutakhiran data yang enggak dikerjain, sampai urusan anggaran yang tanpa prioritas. Mau protes? Gih, sana minta Anies balikin duit ratusan miliar yang sudah disetor sebagai fee ajang balap Formula E di bulan Februari lalu. Katanya waktu itu sudah mendeteksi adanya kasus corona. Terus kenapa tetap saja membayar fee buat Formula E? Sementara sekarang katanya nggak punya duit buat menyediakan bansos bagi para warganya yang terdampak corona. Ya, itu semua fakta. Namun, sebagai seorang politisi, Anies tidak bodoh, saudara-saudara. Bagi penulis yang mengamati tingkah laku Anies dalam perspektif politik itu sangat menarik. Tiada duanya dah. Dan berikut ini adalah hasil dari pengamatan penulis dalam minggu ini. Minggu lalu, Anies terpojok oleh pernyataan dari 3 menterinya Jokowi, terutama di soal data dan anggaran buat bansos. Anies mencoba berkelit soal data. Namun, pernyataan mensos di depan para anggota DPR RI itu sulit untuk dibantah hanya dengan permainan kata. Sementara, kalau soal duit yang kurang buat dan mendanai bansos, Anies mencoba ngeles lewat DBH atau dana bagi hasil yang dianggap sebagai utang pemerintah kepada DKI Jakarta. Namun, yang dihadapi Anies di sini adalah seorang Sri Mulyani, sosok yang pintar, bicaranya hanya fakta dan data tanpa omong kosong, serta selalu mempertahankan kredibilitas dalam segala hal. Ini berat buat Anies, yang pasti tidak akan sanggup berargumentasi secara bodong bersama Sri Mulyani. Lawan-lawan Anies sungguh berat. Gimana mau membantah mensos Juliari Batubara yang belusukan sendiri ke pelosok-pelosok Jakarta melebihi gubernurnya? Mau membantah Sri Mulyani kalau tanpa persiapan super matang dengan banyak catatan di tangan, ia sama dengan bunuh diri. Oleh sebab itu, Anies pun perlu pengalihan isu. Kebetulan pada saat yang sama, Anies diwawancari oleh media Australia, The Sydney Morning Herald. Wawancara ini awalnya memang buat jadi panggung politik tambahan bagi Anies, sama halnya dengan konvers, dan akhirnya bisa juga dimanfaatkan Anies sebagai tameng tambahan terhadap ketidakbecusan yang dibongkar oleh 3 menteri Jokowi tersebut, terutama buat menghindar dari Sri Mulyani. Hasil wawancara dengan SMH pun jadi heboh di media dan media sosial, banyak mengundang kontra, dan ini memang yang diharapkan oleh Anies untuk menutupi konfrontasi lebih lanjut dengan Sri Mulyani. Isu pun beralih. Para netizen plus 62 seakan berlomba mencari bukti yang bisa mementahkan pernyataan Anies ke SMH. Sedangkan para buzzer dan pemuja Anies juga siap dengan berbagai bukti sanggahan. Macam perang saja di media sosial. Sementara Anies duduk manis mengamatinya. Telak. Mereka sukses membuktikan Anies ngibul ke media asing. Hasil wawancara dengan SMH ini harus dimanfaatkan Anies secara maksimal. Pertama, buat pengalihan isu alias perkelit dari Sri Mulyani. Nampaknya berhasil tuh. Karena tongkat estafet kemudian diambil alih oleh BPK yang menyanggah pernyataan pihak Kemenkeu soal DPH. Dan kemudian dibalas lagi oleh anak buah Sri Mulyani. Anies pun terselamatkan. What's next? Ya, tentu saja urusan panggung lagi dong. Anies mesti terus mendongkrak dirinya agar tidak sampai nyungsep gara-gara pernyataan 3 menteri tersebut. Tentu Anies tak mau lagi sampai blunder dalam menggunakan kekuatan media. Blunder yang penulis maksud itu loh, kasus rilis media Suara Bergetar yang melahirkan banyak artikel berita berjudul sama. Akhirnya ketahuan sama para netizen dan jadilah bahan tertawaan. Bahkan melahirkan sebutan baru Anies yaitu Wan Getar. Ini memalukan sekali karena sampai ketahuan. Jadi Anies pastinya tidak akan mengulangi kesalahan yang sama. Untuk mendongkrak diri sendiri, Anies perlu perbandingan. Memuji diri sendiri tanpa perbandingan itu absurd dan tidak akan laku dijual. Kali ini Anies tidak bisa mencapai level rasa presiden. Mau sama menterinya saja Anies sudah terpojok. Siapa yang bisa dikorbankan? Pilihan pun dijatuhkan pada Menkes Terawan. Kebetulan sekali, hasil wawancara dengan SMH sangat mendukung hal ini. Wawancara dengan SMH dilakukan Anies pada tanggal 6 Mei lalu untuk ditayangkan oleh SMH pada tanggal 7 Mei dan jadi berita di tanah air pada tanggal 8 Mei.
Misalnya di artikel yang dibuat oleh suara.com yang banyak dijadikan referensi oleh para netizen. Coba lihat berita-berita tentang Anies mulai dari hari Senin tanggal 11 Mei di detik.com, cnnindonesia.com, dan kompas.com. Isinya terutama tentang betapa frustasinya Anies terhadap Menkes Terawan soal data penderita COVID-19 yang menurutnya sengaja ditutup-tutupi. Bahkan di detik.com disebut dengan jelas bahwa Anies menyatakan hubungannya dengan Jokowi baik-baik saja. Yang bikin Anies frustasi adalah Menkes Terawan. Dengan berita-berita tersebut adalah hasil daur ulang dari wawancara Anies dengan SMH. Karena pada dasarnya, isi dan sumber berita yang mereka pakai yaitu itu-itu juga. Hanya diolah lagi dengan tema dan judul yang beragam, namun dengan narasi serupa. Menurut detik.com, Pemprov DKI mengunggah wawancara telekonferensi antara Anies dan SMH di kanal YouTube mereka pada hari Senin lalu 11 Mei. Dan penulis mencari video yang dimaksud, namun tidak ditemukan. Entah sengaja diunggah sebentar buat diberitakan oleh detik.com atau diturunkan lagi. Bisa jadi. Intinya, Menkes Terawannya akhirnya jadi semacam tumbal ya, agar pamer Anies kembali didongkrak. Logikanya, ngapain kan para media mendaur ulang hasil wawancara Anies dengan SMH? Mau sudah diberitakan dari minggu lalu kok. Kalau bukan untuk mengendorse rasa frustasi Anies ke publik, tujuannya ini cara ngeles membantah kesan Anies tak bisa bekerja. Isi wawancara itu kan menunjukkan bahwa Anies sudah bekerja sejak Januari mengurusi wabah corona. Kalau urusan banjir ya jangan ditanya. Itu nggak bisa lagi dipakai buat mendongkrak nama Anies. Sama halnya dengan soal Formula E, apalagi pohon-pohon di Monas. Nah, itulah manuver yang sedang dijalankan oleh Anies Baswedan. Anies sedang menunggu reaksi publik atas berita-berita tersebut. Apakah publik akan ikut menyalahkan Menkes Terawan? Bagaimana menurut Anda?